Ya, halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan membahas HTML tag ya, apa itu HTML tag. Lalu kita akan mencoba teks dalam HTML ya, menggunakan tag-tag yang ditulis di sini. Oke, sebelumnya kita akan coba bahas dulu HTML tag. Jadi pada video sebelumnya kan kita belum bahas ya, ini HTML tag itu apa ya, gitu ya. Jadi HTML tag itu adalah bisa dibilang kita tag ya, sebuah tag mungkin ya diapit sama kurung, bukan kurung siku sih, ini apa ya, ini kayak lebih besar lebih kecil gitu ya kalau di matematika ya, ditutup seperti ini. Lalu biasanya tiap tag dengan nama tertentu itu dia pasti ada end tag-nya istilahnya. Jadi ada ini ya, HTML ada end tag-nya, terus head ini ada end tag-nya, terus title ada end tag-nya gitu ya. Lalu kan kita kan sebelumnya udah bilang ya strukturnya seperti ini. Jadi emang seperti itu. Jadi ada struktur head sama body. Nah, yang nanti muncul di browser teman-teman ya body tadi bisa dibilang. Ada tag H1 juga dan H1. Oke, seperti itu ya. Nah, selain itu di HTML juga ada yang tagnya single. Nanti kebetulan kita akan coba tag single di sini. Gitu ya, nanti saya akan bahas. Oke, kita mulai dari teks di dalam HTML. Jadi teks dalam HTML kita bisa pakai yang namanya H1 hingga H6 untuk heading. Nah, H1 sampai H6 ini mungkin teman-teman udah pernah lihat ya di Microsoft Office ya. Misalnya yang pakai Microsoft Word, nah itu dia biasanya kan ada heading ya, itu buat judul. Nah, ini fungsinya sama kayak gitu. Ini nanti makin lama makin kecil. Kita ganti ya. Ini heading 2, ganti jadi 2. Yang kita hapus deh. Nah, ini copy, kita bikin heading 3 sampai 6 kita sambil kita lihat perbedaannya masing-masing ya. Tiga, terus 4, 5, lalu 6. Terakhir 6, lebih kurang ya. Ini 6. Nah, untuk yang H1-nya saya sengaja nggak ganti teksnya, tetap pakai yang lama aja. Oke, nah, lalu kita coba lihat hasilnya. Ya, kembali lagi nih, soalnya bisa diklik 2 kali ya. Nah, teman bisa lihat ya, perbedaan ini heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Kayak gitu ya. Oke, jadi ini judul. Jadi bisa untuk pencarian dan lain sebagainya juga ngaruh sih biasanya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah teks P. Menyusun teks menggunakan tag P. P itu apa? Paragraf ya singkatan. Jadi kalau teman-teman pakai paragraf ya, itu akan judulnya bakal muncul di sini. Di sini saya akan pakai yang standar aja. Pakai yang anonim paragraf ya. Lorem ipsum. Ini aja lah. Saya copy paste sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Sip. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kembali lagi kita bisa refresh ya. Nah, ini muncul kayak gitu ya. Jadi ini tag paragraf gitu ya. Lalu selain tag paragraf sebenarnya ada satu lagi gitu ya, yang namanya tag pre namanya. Nah, paragraf sama pre apa bedanya? Ini saya copy paste lalu saya ganti menjadi pre. Aneh bisa ganti sekaligus. Nah, gini aja. Pre. Lalu kita coba lihat hasilnya ya. Nah, bedanya pre sama paragraf, kalau pre itu dia munculnya sesuai dengan kita nulisnya kayak gimana di sini. Gitu. Kalau paragraf enggak, dia kalau ada enter gini dia nggak kebaca sama dia melihat isinya segimana, kalau masih bisa dipopetin dia popetin. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin ada bonus sedikit ya soal pre. Lalu ada B, terus I ya, tag B sama I. Nah, untuk tag B sama I
itu teman-teman cukup, kasih B di sini, gitu ya, sama N-tag B. Nah, ini bisa teks, bisa huruf, terserah teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman, ini, tebel ya, dicetak tebal, lorem ipsum dolor Siametnya dicetak tebal, gitu. Lalu di sini, teman-teman bisa pakai I kalau ini miring. Nah, kayaknya saya yang trennya kita hapus aja ya, atau nggak apa-apa nggak di ini sih, kita ganti tulisannya, di dicetak miring. Ah, gini aja kali tulisannya. Ini kita ganti juga dicetak tebal. Nah, kalau yang I, teman-teman cukup tulis I sini, tag-nya, dan ada isinya diminta ambil ya. Nah, gitu ya, lalu kita refresh. Nih, ada dicetak tebal, ada dicetak miring. Gitu ya. Untuk yang tebal dia ada opsi yang lain ya teman-teman, yaitu strong namanya. Jadi kalau pakai strong teman-teman bisa cetak tebal juga. Nah, untuk tag-tag yang seperti ini teman-teman bisa cari ya. Ini kita kita coba pelajari yang dasar-dasarnya dulu biar teman-teman bisa eksplorasi. Nah, hasilnya sama ya. Nah, mirip ya, ini dicetak tebal dengan strong juga sama dia dicetak tebal juga. Nah, lalu terakhir adalah BR. Nah, BR di sini break. Ini artinya dia akan memisahkan dari satu, paragraf dengan paragraf lain gitu ya. Nah, biasanya sih sebenarnya ini kita pakai kalau misalnya, pakai paragraf. Kalau pakai pre kan munculnya seperti ini, persis ya. Ya, kalau ini kan dia muncul panjang tetap ya teman-teman. Nah, biar saya ada ke enter ya, antara yang dicetak tebel ini ya, misalnya sama dicetak miring saya pengen ada terpisah gitu ya, kayak ke enter, efek enter kita pakainya BR. Nah, bisa kita tulis seperti ini atau bisa kita tulis, BR tapi pakai, backslash, itu bisa juga, sama aja kok hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi ini kita kasih BR, nah jadi dia ngasih enter gitu ya. Kalau di teks Word dan Microsoft Word berarti kita enter. Oke, oke, mungkin, kurang lebih seperti itu ya untuk, video kali ini. Saya Abdul Alim, terima kasih.